Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita bersekutu di dalam kebenaran firman-Nya di dalam memulai hari baru. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan membimbing kami, yang akan mempengaruhi segenap hidup kami sepanjang hari ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di hari Selasa 15 April 2025 dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jemaat Tuhan, saya membaca mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pagi ini, move on. Masa lalu biarlah berlalu. Lupakan yang sudah lalu. Demikian nasihat yang sering kita dengar. Nasihat seperti ini biasanya ditujukan kepada mereka yang mengalami trauma dan pengalaman buruk di masa lalu. Namun jemaat Tuhan, bagaimana jika di masa lalu ia justru lebih kaya, lebih dihormati, lebih sukses? Nasihat ini pun tetap berlaku. Move on dari masa lalu. Mengapa demikian? Hari ini kita akan mendengar alasan. Mari kita simak. Jemaat Tuhan, Paulus melupakan. Ada 3 kata penting. Melupakan, mengarahkan, dan berlari-lari. Untuk bisa berlari, harus fokus dulu mengarahkan. Untuk bisa mengarahkan kepada tujuan, maka kita harus melupakan. Tujuan ada di depan. Itu sebabnya untuk meraih sebuah tujuan, Paulus tidak berhenti hanya mengarahkan hati dan pikirannya, tetapi berlari, melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Kita paham bahwa setiap orang selalu mempunyai 3 fase. Fase masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi masa lalu jangan sampai menarik kita ke belakang menjadi kita sulit untuk melangkah. Paulus memiliki masa lalu. Keren sekali sesungguhnya masa lalu Paulus. Sebab Paulus orang Yahudi yang gurunya adalah Gamaliel. Itu sebabnya dalam melaksanakan hukum Taurat, Paulus sangat disebut tidak bercacat. Tapi setelah mengenal Kristus, semua di masa lalunya dianggap sampah. Semua masa lalunya dianggap sampah. Saya mengulang, setelah mengenal Kristus, seluruh masa lalunya dianggap sampah setelah mengenal Kristus. Pelajaran yang dapat kita peroleh lewat firman Tuhan ini, masa lalu tidak boleh tinggal dalam bayang-bayang kita. Kita harus bangkit, jangan mengikatkan diri dengan masa lalu. Bahkan jika ada jemaat Tuhan yang masih belum berdamai dengan masa lalu, atau memiliki trauma dengan masa lalu, siapapun kita yang mendengar firman ini, saudara butuh bantuan seorang konselor Kristen. Saya menganjurkan saudara perlu bertemu dengan konselor Kristen yang akan membimbing saudara berdamai dengan trauma-trauma di masa lalu. Jemaat Tuhan, Paulus dalam konteks ini berlari-lari. Orang yang memiliki beban, dia tidak mungkin bisa berlari. Orang yang memiliki tekanan trauma di masa lalu tidak mungkin bisa berlari. Ini yang Paulus ajarkan kepada kita. Jika kita belum menyerahkan beban hidup kita, trauma kita, akar pahit kita kepada Yesus Kristus, dosa-dosa kita, pengalaman-pengalaman buruk, kejahatan yang kita lakukan di masa lalu, jika kita belum menyerahkannya di bawah kaki Kristus, maka itu akan terus membayang-bayangi kehidupan kita untuk melangkah ke depan bersama dengan Kristus.
Jemaat Tuhan, beranilah untuk melepaskan masa lalu di hadapan Yesus. Masa lalu hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa upahnya? Ada penghiburan bagi kita. Ada hadiah surgawi yang sudah disediakan bagi kita. Ingatlah, mahkota kehidupan sudah menantikan kita. Berlarilah, jangan berhenti di tengah jalan. Teruskanlah sampai kepada tujuan. Tuhan menolongmu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk move on dari masa lalu, hal-hal yang buruk yang pernah terjadi pada diri kami. Mungkin trauma, mungkin luka batin, kepahitan, kemarahan. Bapa, biarlah kami datang kepadamu, memulihkan kami, berdamai dengan masa lalu kami. Untuk setiap dosa yang kami lakukan, Tuhan ampuni dosa kami, seperti Paulus dari orang penganiaya pengikut Kristus, karena menganggap hukum Taurat segalanya dan kebenaran baginya. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, segalanya dianggap sampah. Tuhan, tolonglah kami, supaya segala dosa pelanggaran, kebodohan yang pernah kami lakukan, ketika kami menerima Engkau satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami memandang itu sebagai sampah. Dan kami harus meninggalkan sampah itu, tetapi mengarahkan pandangan ke depan dan berlari-lari kepada tujuan. Sebab mahkota kehidupan kekal Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkatilah kami dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Tuntunlah kami ya Bapa, agar setiap yang kami pikirkan dan kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Pagi ini kami bersuka cita untuk ulang tahun jemaat Tuhan. Ada Ibu Riana Sitorus, hari ini genap berusia 74 tahun. Ada anak kami Joshua Daulay, hari ini genap berusia 27 tahun. Ada anak kami Pasca Apriandi Sinaga, hari ini genap berusia 24 tahun. Berkatilah kehidupan mereka. Bertambah usianya, bertambah sukacitanya, bertambahlah cinta mereka kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan kepadamu setiap orang tua kami yang Tuhan anugerahkan, jemaat Tuhan yang telah Tuhan beri umur panjang, para usia indah. Berkatilah hidup mereka di masa tuanya, berikan kesehatan yang cukup, hati yang terus bergelora untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, di sepanjang hari ini, biarlah anak-anak kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati dalam setiap jenjang pendidikannya, anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh para pelayan di GMI Kanaan Medan Selatan. Kami para pendeta, majelis lesbiker, guru-guru sekolah minggu, seluruh tim ibadah sesi 1, seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan di gerejamu. Bapa, sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, biarlah kami melakukan buah dari iman kami, penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan GMI Kanaan Medan Selatan. Berkati seluruh orang-orang yang mengasihi Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kami mau bertumbuh di dalam kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan.